Welcome back to Planet Ban Talk. Biar akrab kita ngobrol, ya. Yang sudah hadir bersama kita adalah Pak Andreas Semawijaya. Beliau sebagai Head Pirelli Tire Department PT Astra Auto Part Indonesia. Terima kasih. Masih bersama saya dengan Mas Bagus Ardian. We are sign in. Produk bos. Yes. Gue mau bicara produk Pirelli bos. Ya. Produk Pirelli. Segmen bos. Segmennya ada di mana aja bos produk Pirelli? Segmennya kita di menengah ke atas, Mas Bagus. All produk Pirelli menengah atas memang ya? Sekarang sudah dari menengah dan menengah atas. Wih. Kenapa kita bilang menengah? Kenapa bos? Karena ada harganya ekonomis, Mas. Oh. Harganya sudah mulai terjangkau. Kan kalau kita bicara segmen, itu kan pasti nyangkutnya ke price juga. Lu yakin bos di pasaran murah? Maksudnya terjangkau? Murah bukan murahan. Sorry. Maksud gua terjangkau gitu lu yakin? Terjangkau. Oke. Silahkan dicek. Berarti hampir dipastikan semua line up Pirelli memang sebenarnya ada targetnya adalah segmen menengah ke atas. Cuma harganya sekarang sudah mulai affordable. Kita tidak bicara murah, tapi kita bilang affordable. Oke. Sebenarnya kalau dari Pirelli sendiri ini apa sih bos yang ditawarkan kepada konsumen? Apa yang menjadi strong point ini? Sebetulnya strong point-nya Pirelli itu kita bergerak di maunya customer kemana? Lu ada paranormal dong bos kalau gitu. Bukan paranormal, Mas. Bisa Bagus. tahu maunya ini apa. Oh iya, karena kita punya treat pattern, kita punya line up produk yang bisa lu pelajarin ya. Ya, jadi Mas Bagus bisa pelajarin atau Mas Bagus bisa lihat dari judulnya, judul produknya itu menandakan bahwa Mas Bagus mau kemana atau teman-teman mau pakai buat apa. Oke. Nah, pertama. Oke. Secara grup produk Pak, kita bicara teknis sedikit nih ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Justru ini kan yang pengen ditahu teman-teman nih. Ya, kan? ini kita bilang secara general teknis, kita itu punya 3 grup besar. Oke. Pertama adalah sport. Oke. Kita punya Diablo series. Oke, Diablo series. Kita punya untuk community atau touring. Kita punya Angel series. Angel series, oke. Untuk dirt bike atau kita bilang motocross. Ini ya bos ya berarti ya? Itu dia. Ini udah ada nih. Ini udah. Oke. Itu dirt bike. Kita punya Scorpion series. Oke. Customer mau apa? Kita yakin. Berarti kembali ke dia butuhnya apa? Betul. Gitu ya bos. Tetap dalam berarti begini teman-teman. Berarti dalam mencari ban itu salah satunya adalah mengidentifikasi dulu kebutuhan saya itu betul. Kebutuhan gue apa sih? Betul. Gitu kan? Jadi jadi misalkan customer itu saya ini pengen bermain, saya lebih hobi di ini deh. Saya lagi pengen main di dual purpose. Adventurean atau ya jalan-jalan semi tidak rata. Ya. Silahkan pilih Scorpion. Oke. Wah, saya lagi kepengen touring. Saya suka touring jarak jauh. Saya butuh mileage yang panjang. Angel series. Saya suka community juga, tapi saya lebih suka sport, sport looking, trendy, keren, high adrenaline. Diablo series. Oke, luar biasa ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini ya. Ini ada beberapa line up yang tadi disebutin sama Pak Andreas. Di sini ada Diablo Rosso, ada Angel series, ada Scorpion. Kemudian ada Diablo scooternya juga ada ya bos ya. Yes. Nah, Angel scooter ya. Scorpion juga ada 2 jenis. Tapi nanti mungkin kita akan bahas yang detailnya untuk on road aja bos ya. Yes. Ya on road. Silakan. Kita tidak diskusi yang off road. Nah, oke, sekarang kalau kita bicara range produk nih bos. Ini kan masing-masing tadi bos sudah bilang bahwa ini ada tempatnya sendiri-sendiri nih. Betul. Ya, kalau mau gravel itu pakai apa, mau touring apa, mau sport look bagaimana, mau sport balapan gimana. Nah, sedikit bos, ini saya tampilkan slide ini, bos bisa jelasin nggak? Ini maksudnya gimana nih? Nah, ini kan ada track, road dan sebagainya. Jadi gini, kita lihat dari itu kan sebenarnya kelihatan dari line up-nya ada track road, sport touring, cruiser atau tourers atau urban. Oke. Kita bicara di track or road. Itu adalah yang tadi saya bilang sport. Itu pasti isinya Diablo semua. Kalau misalkan kita lihat di slide ini ada Diablo Super Corsa. Itu pertanyaannya adalah
meaningnya apa Diablo Super Corsa? Diablo berarti memang kita memang istilahnya tuh tampilannya like keren atau lebih arah sporty, lebih arah kecepatan. Gue kalau ngeliat Diablo itu kan logonya kayak demon gitu. Demon kayak setan. Setan. Cepat Pak, artinya. Oh, Sport. mewakili kecepatan. Sport, keberanian, Agresivitas. agresivitas. Super ya super. Corsa artinya adalah balap. Oh, Berarti memang Super Corsa itu dipakai untuk di balap. oke. Di bener-bener ban kompetisi. Oh, I see. Nah, tapi kalau kita bicara turunan dari Super Corsa adalah Rosso Corsa. Oke. Diablo-nya benar. Rosso-nya adalah merah, high adrenaline. Corsa tetap balap. Tapi karena dia bukan super, dia Rosso, berarti dia dipakai di track. Tidak murni kompetisi, tapi adalah street legal. Bentar. Rosso itu artinya apa, Bos? Bahasa Italia? Merah. Oh, Rosso itu merah. Merah. Oh. Soalnya nih wong Jawa ki Rosso ki rasa, kekuatan. Rosso kuat. Rosso, kuat gitu ya. Kalau di Jawa itu kuat artinya kalau Rosso. Oh, Rosso ini artinya merah. Merah. Merah artinya spirit, artinya Berani. agresivitas, Agresi- berani. Passion. Gitu. Wish. Turunannya dari Rosso Corsa adalah Rosso Sport yang dijual di Planet Ban. Jual planet. Ini Ban. bannya. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini jual planet. Oh, ini Rosso ya. Rosso Sport yang tadinya Corsa buat balap, sekarang Sport buat harian. Nah, ini menarik. Nanti kita segmennya akan lebih jauh lagi. Kita akan ngebahas Rosso Sport itu apa. Ya, Nah, teman-teman ya. oke, kita bicara lagi ke arah Sport Touring. Nah, oke. Sport Touring adalah Angel. Kalau yang satunya Sport mewakili kecepatan, kalau Angel mewakili keselamatan. Like a wings Angel. Oh. Jadi untuk touring jarak jauh. Oke, kita bicara safety more. Ya, lebih enak, mileage-nya tidak lebih jauh. mileage lebih jauh, tidak agresif. Tidak gitu. terlalu agresif, Ya, tapi tetap fashionnya ada. betul. Oke, kalau Angel Series itu index speed-nya sampai berapa sih, Bos? Kita Pirelli rata-rata di S sama di P. It mean S itu apa, P itu apa? P itu S itu 180 km per jam. Berarti meaningnya adalah 180 180 km per jam. Buset, bro, teman-teman Planeters 180 km per jam. Wih, Dian, sopo naik motor kecepatan segitu. Tapi intinya adalah kecepatan segitu artinya masih aman gitu, Bos. Iya, Batas jadi aman gitu ya. batas aman itu adalah 180 km per jam dipergunakan secara konstan. Itu adalah indeks. Oh, bicara indeks. Iya, bicara indeks S 180 km per jam. Dia di 180 km per jam itu dipakai secara terus-menerus. Bukan 180 km per jam 2 detik terus berhenti lagi, bukan. Jadi kapasitas maksimumnya adalah 180 km per jam, tapi dipakai terus-menerus. Misalkan 6 jam ngebut 180 km per jam. Atau misalkan Bapak ngebut 200 km per jam. Selama 6 jam ya, ban itu pasti akan terjadi trouble. P 150 km per jam, betul? Betul. Betul ya? Betul. Berarti tinggi S-nya ya, Bos ya? Iya dong. Oh, nah, kalau Angel Series itu di mana? Di P? Angel Series di P rata-rata. Di P ya? P. Oke. Nah, ini teman-teman Planeter bisa lihat ya. Karena ini kita bicaranya adalah untuk keselamatan touring, maka speednya memang disarankan speed maksimumnya adalah penggunaan untuk 150 km per jam. Ya. Sementara kalau yang sport bisa sampai Satu kalau Super Corsa bahkan VW. Wow. Oh iya, ban balap. Oh. Ya sudah, ya. Kalau Super Corsa kita bilang Berarti di atas over than 220 km per jam. Idih, terbang, Bos. Ah. Teman-teman Planeters ya, ngeri. Jangan pakai ban itu. Sorry. Kalau nggak balapan jangan dipakai, ngeri. Masalahnya speednya, kecembangan. Oke. Yes. Nah, kemudian kalau yang tadi ada City Demon, Bos ya, ini adalah untuk urban dan cruiser tourist ya, ini yang Dragon dan Road. Jadi memang line up-nya itu banyak banget, Bos ya. Oke. Banyak. Nah, ini juga asik nih, Bos. Kita bahas yang ini nih, Bos. Ya. Ini ada Diablo Rosso Scooter ST, which is ini adalah racing. Ya. Diablo Rosso Scooter, apa ini? Synergy, terus ada Angel Scooter. Dulu coba jelasin ini, Bos. Gua kurang paham nih. Nah, jadi gini, Pak. Ini kita lihat di kategori sama, Pak. Jadi racing, sport, touring, urban dan on off. Cuma ini di Matic ya, Bos ya? Ini di Matic. Betul. Oke.
istilahnya Matic ini tidak di motor Matic biasa ya. Tapi termasuk di dalamnya adalah Vespa. Oh oke, ada di, atau skuter, kita bicaranya skuter aja. Skuter lah ya skuter. Ini ya. Karena dilihat kodenya aja, pasti ada skuternya di situ. Oh. Pasti ini buat skuter semua. Oke. Diablo Rosso Scooter SC. Skuter itu berarti termasuk include Matic bukan bos? Matic. Termasuk Matic kan? Matic. Maksudnya motor Matic regular. Motor Matic, oke, ya. Oke. Kalau ini rata-rata dia anunya sampai berapa bos? S. Oh S juga semua S, ya? semua Oke. S. Nah, ini sekarang kita mau fokus ke satu produk yang sebenarnya sudah ada ya bosnya sebelumnya ya. Sudah. Tapi memang ini Bapak mendevelop yang new size. Betul. Lu kan mendevelop yang new size kan 14 ya bosnya. Sebelumnya ada 17 kan? Jadi gini, untuk Diablo Rosso Sport kita punya di ring 17. Oke. Dan yang baru di ring 14. Ya, sekarang si bos sudah bikin yang Matic. 14 ini barangnya. Ada di Planet Bar. Oke, ini teman-teman ya, teman-teman Planeters besok kalau mau cobain ban 14-nya Rosso Sport yang terbaru itu adanya di Planet Hanya Bar. ada di Planet Bar bos? Hanya ada di Planet Bar. Hanya ada di Planet Bar. Oke, gue mau tanya lagi nih bos. Pertama kali itu Diablo Rosso Sport ini kita bicara sudah mulai masuk ke Diablo Rosso Sportnya bos ya. Ya. Dia pertama kali dilahirkan tuh di mana sih bos sebenarnya? Pertama kali Diablo Rosso Sport itu lahir bulan Maret 2019 di Indonesia. Ush. Karena ini Diablo Rosso Sport ini adalah produksi PT Evoluzione Tire Subang. Oke. Joint Pirelli dengan Astra Autopart. Yang tadi bos cerita bahwa memang salah satu factory di mana aja bos factory-nya Pirelli? Factory kan ada di dicek ya, bisa disimak ya. Ada di Jerman, China, Brasil, dan Indonesia yang paling baru. It mean yang produksi di Indonesia pun ini adalah untuk supply keluar juga bos ya, untuk ekspor ya. Produksi di Indonesia ini juga digunakan di seluruh dunia. Berarti ban ini yang diproduksi di Indonesia juga sudah pakai. Betul. Jadi ada dua tipe yang diproduksi di Indonesia yang paling baru dengan line up produksi Pirelli baru di era tahun 2016 ke atas. 2017, 2018, 2019 kita sudah launching 3 pattern baru. During itu ya. Yang pertama adalah Angel Scooter. Angel Scooter. Diablo Rosso Scooter. Dan yang terakhir adalah yang paling baru Diablo Rosso Sport. Angel Scooter itu sudah menjadi original equipment dari Royal Alloy. Yang which is itu adalah brand dari United Kingdom. Inggris maksudnya Pak? Inggris. Saya agak bingung United Kingdom. United Kingdom kita ngomong. Inggris ya? Inggris. Kalau cowoknya Inggris. Oke, gini gitu teman-teman ya. Saya cuma mau mengatakan bahwa dari kesimpulan yang tadi bos bilang bahwa sebenarnya DNA ini kan kita bicara Diablo Rosso Sport ya bos. Diablo Rosso Sport. Tadi kita bicara di depan bahwa Diablo itu memang peruntukannya adalah untuk sport. Kita bicara racing gitu ya bos. Jadi kalau saya boleh sampaikan nih teman-teman Planeters bahwa Diablo series ini itu DNA-nya memang adalah peruntukannya untuk racing. Yes. Betul ya bos ya? Betul. Tapi kemudian DNA racing ini dibawa oleh teman-teman Pirelli untuk bisa digunakan harian. Kira-kira yes, betul. Untuk street legal. Betul. Untuk Nah, komputer juga bisa. Untuk komputer juga bisa. Bisa. Nah, tadi sebelum Pak Bagus ngomong gitu saya mau sampaikan. Gimana? Kenapa DNA dari Rosso Sport itu DNA balap? Bapak tahu sendiri. Mungkin Pak Bagus pengalaman lah di dunia racing. Dikit. Dia jadi umbrella girl bos. Ini Pak Bagus. Istilahnya gini. Kalau kita bicara di racing, di racing kompetisi, itu segala aspek akan diukur dan aspek itu harus berfungsi secara optimal, betul? Betul, gue tahu. Karena safety-nya ada di pembalap. Right, gue tahu betul. Dengan maksimum, dengan speed yang maksimum, dengan bahaya yang maksimum, dengan rintangan yang maksimum, kondisi maksimum, ekstrim, luar biasa ekstrim, itu performance ban akan diuji secara maksimum. Itulah dahsyatnya Diablo Rosso Sport. Dengan teknologi yang dipakai di racing, diaplikasikan ke ban harian. Tujuannya apa? Supaya konsumen mendapatkan benefit yang sama dengan pembalap yang ada di racing kompetisi. Oke. Nah ini ada yang menarik nih teman-teman ya. Teman-teman Planeters ini ada yang menarik nih. Ini kita bicara DNA-nya DNA balap, bawa harian. Padahal yang sejauh gua tahu nih bos ya, kalau kita bicara DNA balap itu memang semua
keperluannya adalah untuk high performance ya. Betul. Betul kita diteruji. Betul. Cuma yang setahu gue nih bos, biasanya ban itu kalau untuk balap satu itu biasanya cepat habis. Karena biasanya usia pakainya atau mileage itu lebih pendek. Yang kedua dia lebih abrasif lah ya, lebih abrasif itu artinya memang lebih apa, bentuknya itu memang lebih gampang berubah karena biasanya kalau untuk balap kan ketika cornering itu kan tidak selalu sama, ada corner kiri, corner kanan. Betul. Kebanyakan kanannya Sentul tuh banyakan kanan apa kiri? Banyak kanan. Ya berarti kan Habis kanan. habis kanan duluan. Nah, pertanyaan gua adalah begini bos, ketika ini diaplikasikan harian dan itu soft compound nggak cepat habis. Nah, gini Mas Bagus. Teknologi yang kita aplikasikan, teknologinya ya, dalam arti kata buat cornering, hard braking, pembuangan air, cornering, terus ada loop cornering atau high cornering kita ngomong, itu diterapkan, teknologinya diterapkan ke ban harian, diaplikasikan ke harian, tetapi komponnya yang dirubah. Jadi yang tadinya soft compound murni, kalau ban balap adalah soft compound murni, sekarang menjadi B-compound, soft dan medium compound. Sehingga corneringnya dapatnya sama seperti balap. Enaknya sama seperti balap, safety-nya sama seperti balap. Tapi mileage-nya jauh di atasnya ban balap. Karena kalau kita bicara mileage, kita bicara jarak tempuh, ini track Indonesia ini banyak lurus. Betul. Sehingga, sorry kalau saya salah, tolong saya dikoreksi bos. Jadi B compound ini adalah bagian tengah itu adalah hard compound yang dipakai. Betul. Ya, hard atau medium compound. Betul. Ya, sehingga untuk penggunaan track lurus dia lebih masa pakainya awet. Oke. Betul. Nah kalau dari Pirelli sendiri, proses sport ini memang klaimnya berapa mileage bos? Yang Kita bisa ditempuh? sampai di angka 22.000 kilometer. Itu Indonesia bos. Indonesia. Itu sudah teruji bos. 22.000. Sudah. Oh. Dengan kondisi jalan Indonesia loh bos. Yes. Jalannya gradul ya, nggak selalu Ya. halus teman-teman ya, Ya. teman-teman nggak selalu rata, banyak jalan yang batu-batunya. 20.000 ya bos? 22.000. Kalau 20 ribuan lah. 20.000. Itu apa namanya, konversinya adalah kira-kira adalah setahun ya untuk dipakai. Ban depan, ban belakang sama saja umurnya? Sama. Dan hebatnya teknologi gripnya. Biasanya nih saya ada kompetitor lah, tapi saya nggak mau sebutkan namanya. Biasanya suka ban tuh habis dipakai, berapa kali pakai, itu istilahnya tuh bilang rasa enak itu hilang. Karena komponnya tipis. Kalau Pirelli Karena sudah kemakan. Okay. Kalau Pirelli sampai ban itu habis, enaknya sama seperti dari baru sampai habis. Wih, hati-hati nih. Ini ngeri nih klaimnya. Klaimnya nih kita seru nih bos. Jadi dari si bos nih klaim bahwa dari awal sampai dengan ban itu mau habis, ban Pirelli tetap enak. Tetap enak. Pertanyaan saya adalah, kok bisa gitu? Kenapa bos? Itulah Pirelli. Ya gue tahu kenapa Pirelli, maksudnya dalamnya ada apanya gitu loh bos. Dalamnya itu ada macam-macam. Karena Pirelli keunggulannya adalah satu, dia punya sidewall. Dindingnya itu keras, rada keras. Oh, tujuannya konstruksi di bagian dalam. Konstruksinya kuat. Jadi menyebabkan adalah ban itu kan stabil dari awal pemakaian sampai masa habis pakai. Yang kira-kira tadi 22.000. 22.000-an. Depan dan belakang. Depan dan belakang sama. Ban motor kan sama. Cuma kan kadang-kadang kan ini bos, apa namanya, kan ada yang kalau di Matic biasanya ban belakang duluan cepat habis. Ya, kita bicara adalah pemakaian normal. Pemakaian normal. Ya, kalau memang nanti Bapak angkut sayur atau angkut bebannya berlebihan ya mungkin agak sedikit beda, tapi bedanya nggak bakal jauh. Gitu ya. Kalau dikasih dengan beban yang over di belakang, ya akan beda nih belakang sama depan. Mungkin ban belakang akan lebih cepat habis karena itu karena pemakaian yang ya mungkin tidak normal ya. Ya sih, kalau kita bicara dikonversi dalam itu, dikonversi bulan ini teman-teman Planeters ini kan kalau kilometer membacanya kan tergantung kebutuhan masing-masing. Betul. Tapi kalau dikonversi dalam bulanan ya kira-kira plus dan minus adalah 1 tahun ya bos. Ya kurang lebih lah. Kurlap ya teman-teman Planeters ya, ini adalah kurang lebih tergantung dari pemakaian Ya masing-masing, kira-kira begitu ya. Betul. Oke, terus kalau bicara sizing nih bos, Diablo Rosso Sport ini sizingnya
Apa aja sih sebenarnya sizingnya bos? Ukurannya? 17 atau 14? Ya 17 dulu kita bicara dah. 17 itu kita menyangsang dari bebek 125 cc sampai sport 250 cc. Sport 250 cc juga Ya, ada. hanya sampai 250 cc sport. Di atas itu berarti sudah jenis yang berbeda lagi. Sudah jenis yang radial. Oh. Ini bias berarti bos. Ini crossplay ya. Crossplay bias. Ya. Bias. Sedikit bos buat teman-teman planeters. Ini menarik ya. Bedanya ban bias sama ban radial apa? Steel belt. Apa itu bos steel belt? Oh. Ini teman-teman pakai bahasa. Lu ngerti nggak steel belt? Nggak ngerti kan lu? Gue jadi- juga nggak ngerti apalagi lu. Ayo. Jadi gini Mas Bagus. Kalau kita bicara radial, itu adalah ban dengan satu ply. Satu ply itu satu Lapisan, tapi dia diikat dengan kawat baja. Oke. Kayak. Jadi dibungkus namanya kawat baja. Ah ini ya, ini bos maksudnya. Ya, Oke. kira-kira begitu. Tapi ini, nah itu di gambarnya yang ban dibelah, itu kan ada banyak macam ply. Lapisan maksudnya bos. Lapisan. Ya? Oke. Nah, kalau oke. yang radial itu hanya satu ply, satu lapisan dengan diikat dengan steel wiring namanya. Tujuannya apa? Tadi kalau pada saat ban itu dipakai dengan high speed, itu kan otomatis kan panas, ban itu kan menjadi panas. Ngembang nggak sih bos? Nah, ngembang tujuannya steel belt itu adalah mencegah ban itu membentuk elips. Oh supaya nggak berubah bentuk, nggak berubah shape-nya nggak berubah. Betul. Oh. Jadi tetap oke. bulat. Otomatis kalau bentuknya tetap bulat, ketika digunakan cornering dia akan lebih. Ya, lebih aman lebih stabil. dan tidak meledak. I see. Ini menarik teman-teman planeters. Karena kalau radial, kalau kita bicara radial itu kan kita bicara di kompetisi, bicara di racing atau di cc yang besar. Motor dengan kapasitas di atas 250 cc itu kan pasti larinya kan lebih kencang. Sementara kalau yang bias, Kalau yang bias, dia ply-nya ada 4 ply. 1 2 3 4. why? Kenapa bos lebih banyak ply-nya justru? Ply-nya lebih banyak karena dia fungsinya adalah bukan untuk speed tapi untuk beban. Jadi dia bisa menahan beban yang lebih dibandingkan dengan radial. Oke, berarti kalau kita bicara Diablo Rosso Sport, Diablo Rosso Sport ini adalah tire yang memang mengadopsi DNA dari balap, kemudian dengan customize tertentu dia kita bawa ke keperluan harian. Betul. Which is itu adalah menggunakan B compound. B compound. Yang tengah menggunakan hard compound, yang pinggir kiri kanan Soft menggunakan soft compound. Nah, kemudian alasannya kenapa itu dikasih 4 ply, dibikin itu sebagai ban yang bias, itu supaya dia juga bisa dipergunakan untuk harian dan untuk mengangkat beban. Kira-kira begitu. Benar Mas Bagus. Oh. Itu sudah bisa dijelaskan secara logika kan. Ya, berarti emang keren sih. Speed juga oke. Speed dapat, penggunaan harian dapat, trennya dapat, Buat angkut-angkut juga oke. angkut-angkut oke, bannya keren pula lagi. Sombong ya teman-teman, kita sombong. Semuanya minta dibilang keren. Pirelli. Oh ya, itu dia, tepuk tangan dulu dong buat Pirelli dong. Aduh, ya, luar biasa. Oke, nah ini ada gambar mengenai beberapa tampilan ban Diablo Rosso Sport. Anjir bos, emang keren ban lo. Keren. Gue exciting banget lihat bannya. Kita lihat sebelah kiri atas, ini memang gambar yang dipasang di motor Matic. Ih, sedap. Ini bannya. Iya, gue tahu ini ban itu maksudnya gambarnya di. Oh iya. Keren. Dibungkus saja keren. Hah? Dibungkus saja sudah keren. Gimana dibuka ya? Di mana dibuka seksi. Wih, tepuk tangan dulu dong, wih. Ya, gua akuin mang looknya seksi banget sih. Look seksi. Agresif gitu. Agresif. Sangar gitu. Diablo. Wih. Ride passion. Oh ya, oke. Gambar kanan atas itu adalah bebek. Bebek. Ya, kemudian di Matic bawah ini Matic. Oh, yang kiri atas tadi Matic gede, CC gede. Ya, Pego ya? betul. Ya, bro. Betul. Itu Matic Pego ya? besar. Betul. Yang bawah ini Matic reguler ya. Ya. Kemudian di sebelah kanan ini motorsport ya. Yes. Shit, gue banget cuy. Nah, ini nih, kita bicara edit value. Edit value. Ini ada gambar thread pattern design ya. Gue mau bicara desainnya. Yes. Desainnya kan lu pakai desain unusual, unique design. Oh iya. Gue bilang unique design nih bos. Unique design. Tajam, dia bentuknya petir-petir begitu Ya. kan. You know petir apa? The Tahu. Flash.
Thunder, flash. Flash artinya Cepat. nah dapat kan. Bos, jelasin ke gue, Bos. Ini kenapa kok patternnya gini, Bos? Petir. Oke. Flash itu merupakan DNA balap. Kalau kita lihat dari mothersnya, itu namanya Diablo Super Corsa. Itu petirnya satu, pinggirannya adalah slick. Jadi itu adalah ban balap. Oke, gue paham. Permukaan samping kiri kanan yang lebih tidak ada patternnya ini kan supaya grippingnya lebih Pada saat dapat cornering, dia dapat. Cheers. Itu adalah grip utamanya, gambarnya flash. Diadopsi menjadi ban harian, Begini jadinya. diadapted dengan garis-garis sebelahnya, dengan flash yang kecil-kecil. Untuk membuang air. Betul. Gue cerdas, gue kadang-kadang cerdas gue. Ya. Yang ketiga, kalau Bapak perhatikan di gambar sebelah kanan di ban belakang, profil ban belakang, itu menunjukkan itu adalah Pirelli. Yang mana, Bos? Oh, oke, yang itu ya. Kanan. Sebelah kanan, oke. Kenapa? Karena kalau ban Pirelli itu kayak tulisan Jepang, kayak P. Jadi gini, di pinggir ban, itu dia pasti ada satu strip kecil, satu strip panjang. Di tengahnya ada garis set ke atas. Nah, itu adalah lambang Pirelli. Semua ban Pirelli pasti akan begitu. Itu menjelaskan identity yang clear bahwa ini adalah Pirelli. Keren, Bos. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Keren. Jadi desain itu sampai segitunya dibikin, Bos ya? Betul. Bahkan untuk namanya aja sampai dibawa ya. Yes. Gue main motor juga nggak sampai kepikiran sampai ke situ, tapi gue lihat sih emang keren sih. Ya. Tapi gue nggak sampai kepikiran bahwa di situ ternyata ada inisialnya Pirelli. Ada inisial Pirelli, betul. Terus di groove-nya dia memberikan adalah large footprint untuk optimasi pada saat warm up. Jadi istilahnya tuh dia memberikan tapak yang lebar. Supaya permukaan ban itu footprintnya ke dalam ke aspal itu akan menjadi lebih lebar. Otomatis traksinya lebih naik. Betul. Dan kelebihannya adalah bentuknya V. Ban. Tadi dulu, Bos. Gue menarik nih. Emang ada beberapa bentuk sebenarnya. Ada setahu gue sih ada U-shape, ada V-shape. Ada V. Kalau di Pirelli rata-rata V-shape. Bedanya dengan U-shape apa, Bos? Dengan U-shape. Sebenarnya gini, Mas Bagus. Pada saat Mas Bagus cornering, aman mana V-shape atau U-shape? Kalau gue bilang V, karena penampak kalau V bentuknya kan begini logikanya dia perkenaannya lebih banyak. Nah, itu dia. Unsur apa? Safety. Balik lagi. Include yang di sini itu adalah V-shape. Yes, ini V. Oh, I see. Jadi memang ada alasannya dibuat V-shape seperti itu ya. Betul. Dan uniknya ban Pirelli satu lagi, Pak, Mas Bagus. Kalau Mas Bagus buka di dalam wrapping ini kita buka, segala macam informasi mengenai ban ini tertera di sini. Di dalam bannya. Dalam bannya ada tulisannya gitu. Ada. Tekanan angin berapa? Tempat lubang ventil berapa? Gitu ya. Ada. Sampai segitunya di dalam bannya ada. Yes. Gila, ngeri banget ya. Sampai segitu detailnya, sampai dibikin segitu detailnya ya. Ya, itulah Pirelli. Luar biasa, Bos, luar biasa. Tepuk tangan lu dong, Ya, sampai gua nggak kepikiran loh sampai di dalam ban itu ada petunjuknya, ada indeks data, ada indeksnya. Betul. Nah, oke, Bos. Selain itu tentu ini ada gambar lagi slide mengenai edit value dari Pirelli Diablo Rosso Sport. Benefit dan performance-nya. Racing Derived Profile. Jadi profile dari tread pattern yang tadi kita bilang, yang kita bahas tadi. Ya, dia kan membawa dari DNA racing. Ya. Makanya light and precise handling. Jadi kenapa racing? Dia ringan. Dia pasti akan presisi, handlingnya akan presisi. Buat manuvernya lebih, maksudnya lu ngeklaim bahwa ban Pirelli ini buat manuvernya lebih. Betul, sama seperti pada saat di balap. Karena dia membawa racing derived-nya profilnya adalah profile racing. Ditambahkan dengan special compound untuk maksimum untuk yang tadi saya bilang. Kalau Diablo Super Corsa dia hanya petir satu. Ya. Untuk maksimum gripnya pada saat cornering. Betul. Tapi ditambahkan special compound supaya buangan airnya juga dapat. Itu dua. Ban harian kan pastikan kondisinya nggak track doang. Ditambah teknologi bicompound itu tadi ya, Bos ya. Betul. Terus treat pattern efisiensi. Jadi efisiensi itu tadi yang pinggir-pinggir. Selain dari logo Pirelli-nya, dia juga buat
performance konsistensinya. Buang air. Iya, uniform wear. Jadi bisa dipakai di segala medan. Di sini ada. Makanya kan tadi ada di pinggir kita ada lambang set. Iya. Oh, jadi memang itu juga ada functionnya di situ. Functionnya. Jadi Nah, tidak asal desain, tapi semua desainnya ini memang tujuannya untuk apa? Untuk memberikan benefit buat customer. Oke, bos. Nah, ini teman-teman ya, ini yang suka ini saya ada gambar juga nih dari teman-teman Pirelli ini posisi nikung nih ya. Saya sedikit bacain ya. Untuk Angel series itu sampai mereka ini teman-teman Pirelli ini luar biasa banget ya. Sampai Angel series ini berani merekomendasi untuk menikung corner itu 35 derajat maksimum. Kemudian di Diablo ini lebih tajam lagi counteringnya, nanti teman-teman bisa lihat di slide, yaitu 42 derajat Untuk di yang full racing atau Rosso Super Corsa ini tikungannya tekukannya ini sampai 47 derajat. Ya. Maksimum bos ini berarti ya. Maksimum. Artiannya dengan ban ini dengkul bisa sampai nempel di aspal. Hampir nempel. Ya nggak nempel, nek nempel bonyoan bos. Oh enggak. Nek nempel bonyoan bos. Jadi gini. Tipis ya mendekati tipis. Jadi bisa sampai rebah gitu bos ya Bisa pakainya. sampai rebah. Di sini kelihatan ya teman-teman bahwa memang masing-masing ban itu punya kemampuan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh teman-teman di Pirelli penggunaannya. Betul. Termasuk kemampuannya sudah diberikan kayak measurement, kayak ukuran ya bos, bahwa ini sampai segini loh, ini sampai segini, ini sampai segini. Betul. Kembali lagi adalah lu maunya sampai mana? Betul. Lu mau rebah miringnya Untuk sedikit, keperluannya seperti apa? Ya. Kayak misalkan di sini kan kita lihat ada Diablo Rosso Corsa 2. Oke. Itu adalah ban yang menjadi official agenda balap di Indonesia. One Prix. Motoprix sama Indoprix. Ya, zaman dulu Indoprix, sekarang menjadi One Prix. Dan ban kita sudah menjadi official racing di Indonesia. Nonton itu boleh tuh kayaknya. Oh, ini teman-teman sudah lama nih. bro, tolong di zoom nih bro. Nah, ini sudah diakuin sama Ikatan Motor Indonesia. Jadi ban Pirelli itu sudah merupakan official partner dan sudah diakui oleh Ikatan Motor Indonesia. Ikatan Motor Indonesia. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Ini luar biasa ya teman-teman. Artinya Ya. ban yang memang sudah diakui oleh Ikatan Motorsport Indonesia, it mean bahwa secara quality memang sudah diperkenankan untuk terjun di dunia balap. Jadi kalau kita ngomong sudah lolos uji klinis. Lu kayak corona aja lu uji klinis. Oh, sekarang lagi musim pandemi. Oh, iya. Jadi ngomongnya klinis Gua juga. ngeri nih lu ngomongnya klinis gitu. Oke, tapi intinya adalah ini bahwa ini pun sudah menjadi ban resmi buat event balap di Indonesia. Dan ya. satu lagi, untuk Diablo Rosso Sport, khusus Rosso Sport, mungkin teman-teman bisa cari di berita-berita di YouTube atau di Google bahwa ban ini sudah menjadi official tire untuk di Prapon, which is nanti di PON Pekan Olahraga Nasional. Balap motor di kelas bebek underbone 150. San berapa San? 150 sudah wajib memakai Diablo Rosso Sport. Keren. Asik keren. Berarti kalau kita bicara performance nggak usah diraguin lagi lah ya. Betul. Aduh, Jadi memang sudah diakui secara nasional menjadi official ban di Prapon. Terus juga Rosso Sport ini juga memang DNA-nya juga DNA balap. Safety-nya dapat, semuanya dapat, nyamannya juga dapat. Oke, nah gini teman-teman, ini ada satu slide lagi, ada satu yang saya sampaikan bahwa gini bos. Jadi beberapa waktu yang lalu tim R&D kita juga melakukan uji Rosso Sport, dan mungkin ini bisa kita sharing dengan teman-teman bahwa ini adalah hasil uji dari tim R&D kita bos. Yes. Ban Diablo Rosso Sport, Pirelli Diablo Rosso Sport dengan kompetitor, which is saya tidak etis kalah kalau kompetitor di sini ya. Nah di sini memang dari hasil tes kita, ini kita bicara tire appearance. Sebenarnya tire appearance ini adalah penampilan bannya. Ini memang sangat subjektif ya, tapi rata-rata atau memang hasil dari tes teman-teman kami di R&D ini banyak yang mengatakan bahwa Diablo Rosso Sport itu lebih 0.5 secara tampilan lebih baik dari produk sejenis yang existing bos. Ya ini hasil dari R&D kita. Kemudian yang menonjol lagi ini adalah ban itu setelah dipasang itu juga looknya lebih keren.
Tadi kita udah sama-sama lihat di slide yang tadi itu ada Ya. matic dipasang di bebek, ada dipasang. Ternyata memang looknya itu lebih laki ya. Ya. Nah, agresif lakinya itu kelihatan banget. Bukan laki saja, Hah? tapi yang punya adrenalin dan passion drive. Nggak boleh ngomong laki doang. Oke. Kemudian juga di sini kita bisa lihat bahwa indeks hampir di semua indeks lebih keren bos ya. Artinya kalau kita bicara kecepatan jalan lurus, kecepatan harian juga lebih baik. Kemudian pengereman juga lebih baik. Kemudian kecepatan yang rata-rata, maksudnya speed di bawah 60 km lebih baik, speed 0 sampai 60 pengereman, brake feeling juga lebih baik. Bahkan di atas 60 km pun juga lebih baik. Artinya memang dengan produk kompetitor ini banyak sekali lebih keunggulannya ya. Di sini. Ya. Planeters bisa lihat sendiri ya, ini adalah hasil uji dari tim R&D kita. Oke, berikutnya menjelang akhir nih bos, tapi mesti gue tanyain juga. Sekarang ini adalah kenapa? Kenapa kok orang itu harus pilih ban Diablo Rosso Sport? Kenapa bos? Pertanyaannya susah-susah gampang. Mas. Strong point-nya apa? Coba gue ulangin lagi nih bos sebenarnya. Oke, silakan bos. Kenapa kita mesti milih si Diablo Rosso Sport? Apa benefitnya? Benefitnya adalah teknologi terbaru. Satu, Pattern baru. Dua. Yang ketiga adalah performance yang ada di racing. Performance ya, itu plug dibawa ke ban harian. Ditambah dengan mileage yang disesuaikan dengan penggunaan harian. Yang bisa 22.000. Jadi benar-benar DNA balap dibawa ke harian. Nah, ini benar-benar bukan kaleng-kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng. Bukan ban harian rasa balapan, bukan. Tepuk tangan lu Andri. Waduh, oke. Ini bukan ban yang begitu. Jadi memang teknologi balap diaplikasikan ke ban harian. Oke, Andri. Ya. Gitu. Oke ya, jadi itu tadi. Dan satu lagi, teman-teman semua. Untuk Diablo Rosso Sport 14 ini, ini hanya tersedia di Planet Ban. Jadi kalau teman-teman di sini kalau yang punya Matic, silakan cari di Planet Ban. Tersedia lengkap ukurannya. Gue demen sama endorse mau beli ini keren kayaknya nih. Oke, kalau begitu tadi ngobrol ini ya karena memang durasi, sorry teman-teman. Sebenarnya asik yang ngobrolnya. Sebenarnya kita kalau bisa semalaman bisa sehari semalam bahas ini mah nggak kelar-kelar. Iya, benar. Tapi itulah kira-kira sekilas apa yang bisa saya sampaikan dan Pak Andreas sampaikan terkait dengan ban Pirelli. So ini adalah international brand, of course punya keunggulan dan bisa menjadi salah satu pilihan atau rekomendasi pembelian ban di Planet Ban. Yes. Of course ya. Nah, mudah-mudahan yang boleh dibilang sekilas sebenarnya kita kurang panjang. Ini ada sekilas info lah. Ngobrol sebenarnya gue lebih asik lagi kalau kita bisa lebih panjang lagi bos ya. Oke. Mungkin kita akan adakan sesi berikutnya untuk lebih dalam kupas tuntas Diablo Rosso Sport. Gila. 2 hari videonya ntar ya teman-teman mungkin ya 2 hari loh kupas tuntas tuh. Oke, kalau begitu kami dari Planet Ban cukup menyudahi cukup sampai di sini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kami undur diri. Terima kasih. Saya juga dari Andreas, Pirelli mewakili dari Astra Autopart. Terima kasih Pak Bagus Adrian atas waktu yang diberikan dan teman-teman Planet Ban. Thank you. Terima kasih. Thank you teman-teman. Kalau begitu saya pamit undur diri. Saya Mas Bagus Ardian dan Pak Andreas. Saya dari Pirelli dan Astra Autopart. We are sign out. Bye bye.